Halo bosku, terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini agak sedikit spesial karena aku bersama rekanku salah seorang pemuda yang memiliki ketertarikan dengan teknik nuklir. Begitu, yang biasanya memiliki konotasi yang agak negatif gitu ya. Nah, daripada kita memperpanjang praduga yang tidak baik ini, akan lebih baik jika kita mendengar langsung nih dari orangnya yang mempelajari teknik nuklir dan sudah memiliki pengalaman yang luar biasa ya di bidang teknik nuklir. Bahkan lewat belajar teknik nuklir ini, beliau yang saat ini sedang menempuh pendidikan master di salah satu universitas terbaik di Korea Selatan, telah berhasil keliling ke 3 benua lewat beasiswa. Wow, menarik bukan? Dan berikut ini dialog tabung pengalamannya. Bagaimana sih awalnya kamu itu bisa tertarik sama teknik nuklir? Aja sih ceritanya kalau itu. Jadi eh, aku awalnya itu dari kebingungan SMA itu kan udah mau SNMPTN, aku bingung tuh mau daftar apa. Udah tuh akhirnya ngelis kan aku sama orang tua aku. Ini kan banyak tuh ada teknik nuklir, ada sebelumnya malah belum ada teknik nuklir, ada teknik sipil, ada teknik mesin UTB, ada apa lagi ya, kedokteran gigi gitu kan. Cuma ya satu momen yang buat aku berpikir itu waktu itu aku kan dari SMA 3 Semarang, dan SMA 3 Semarang itu bisa dibilang saingannya berat sih, berat banget. Di Indonesia itu kan ada teknik nuklir, yaudah sana kamu teknik nuklir aja nggak apa-apa, mikir ada tuh pak, ya kamu coba cari. Aku cuma bilang kamu coba cari. Waktu itu belum tahu tuh teknik nuklir UGM itu aku belum tahu. Dan kemudian aku searching kan, ini ternyata ada teknik nuklir satu-satunya di Indonesia, di UGM doang. Mulai ini masuk nih. Akhirnya dengan membulatkan tekad, dan waktu itu kami satu angkatan SMA itu intinya kami semua ingin bisa masuk SNMPTN semua. Jadi kami membuat sebisa mungkin tidak ada yang tabrakan gitu loh pilihannya. SNMPTN-nya itu gak ada yang tabrakan, jadi kayak lihatlah, oh anak ini mau masuk ini, tadi dilihat saingannya, ini aku bisa masuk gak ya kalau saingan sama dia, ini aku bisa masuk gak ya saingan sama dia. Kemudian ya akhirnya ada petanya gitu kan, oh anak ini mau masuk ini, anak ini mau masuk ini, anak ini mau masuk ini. Dan aku di situ satu-satunya anak yang milih teknik nuklir UGM. Aku pada nanya, kan kamu jurusan mau teknik nuklir, kamu ngapain bikin itu? Ya nggak tahu lagi nanti mau ngapain di situ. Dan kamu berarti harus nikah cepet loh, Nas. Nggak tahu juga harus nikah cepet apa enggak. Jadi kurang lebih gitu. Asal muasalnya kemudian aku memilih teknik nuklir. Kamu singgung tuh, waktu temenmu nanya tuh, ngapain sih kamu pilih teknik nuklir, mau belajar bikin bom? Nah kan banyak asumsi gitu loh, ketika kita baru pertama kali kenal, bahkan aku pribadi pun pernah gitu melakukannya. Ketika ketemu sama mahasiswa atau akademisi dari teknik nuklir gitu, kenapa sih kamu belajar teknik nuklir? Mau belajar bikin bom atau kenapa? Nah, dengan asumsi yang ada di masyarakat yang kayak gini, pun di lingkungan mahasiswa yang ya bisa dikatakan lingkungan akademis, gimana sih kamu merespon ini? Bagaimana sih tanggapanmu tentang orang-orang yang menganggap orang yang mau belajar teknik nuklir ini sama artinya orang mau belajar bikin bom gitu? Sebenarnya persepsi itu terjadi karena nuklir itu dikembangkan emang awalnya untuk bersenjata. Jadi itu ada namanya Manhattan Project di Amerika kan, yang kemudian melahirkan sebuah bom atom itu. Dan sebenarnya tujuan awalnya teknik nuklir dikembangkan itu adalah bikin bom. Jadi dulu sama sekali ya kepikiran untuk, memang tujuan awalnya nuklir itu emang jelek ketika dikembangkan, karena memang tujuan awalnya bom. Baru kemudian tahun 50-an baru dimulailah penelitian untuk tujuan damai seperti energi gitu, tuh baru
sekitar 5-10 tahun setelah Manhattan Project itu, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang ya karena dosa itu kali ya, karena tujuan awalnya tujuan murninya banget dulu itu memang buat bikin bom. Tapi sekarang sih udah nggak boleh bikin bom sekarang. Dari sini bosku sekalian tuh agak-agak penasaran gitu ya sama kamu. Kan untuk belajar teknik nuklir tuh nggak banyak ya orang yang mempelajari bidang ini. Dan itu juga nggak mudah gitu ya mempelajarinya. Tapi dia yang kamu sebutkan tadi, dia memiliki wadah organisasi yang terstruktur, yang dia memang punya sejarah, memang dia punya tujuan yang jelas gitu ya. Nah, kira-kira apa sih pengalaman kamu yang berkesan gitu selama kamu belajar teknik nuklir atau nuklir secara umum gitu? Kalau dari pengalaman itu sih yang menarik sebenarnya mulai dari teman kuliah itu kan, aku ketika kuliah tahun pertama nih kabar, kira langsung ketemu yang nuklir gitu. Ternyata enggak. Ternyata ketemunya itu yang basic science lah, kayak algebra linear lah atau sama diferensial lah. Ya intinya itu seperti mengulang pelajaran waktu SMA. Ikut sekolah fusi, jadi itu bulan Januari tahun 2019, lokasinya di Bangkok, tepatnya di Mahidol University. Jadi itu pertama kalinya aku keluar negeri dengan alasan akademik. Tapi sebenarnya sih namanya Fusion School. ASPNF, ASEAN School of Plasma and Nuclear Fusion. Pengisinya itu dari Perancis, dari CIE. CIE itu Badan Tenaga Nuklirnya Perancis, di divisi di bagian fusi. Yang itu ya. Iya, yang di Thailand itu. Jadi sebenarnya sih aku tahu ASPNF itu sudah sejak tahun kedua, dan itu kalau dari teman-temanku ikut itu tujuannya sebenarnya enggak buat belajar, tapi buat main. soalnya ada grade-nya, dan grade-nya itu lumayan, 4.100 nih dari data ya, 4.100 kan kalau nggak salah. Jadi itu sekitar kali 2.500 ya. Wah, nggak apa lah waktu itu, kayaknya 2,8 lah, 2 atas juta lah dapat grade kan. Grade-nya juga dapatnya ketika sampai sana, berarti kan harus modalin dulu kan. Tapi ya nggak masalah sih, maksudku ya sampai sana juga ganti gitu. Dan akhirnya berangkatlah kami ikut Nuclear Innovation Bootcamp, lokasinya di Paris, Prancis. Penyelenggaranya itu dari Nuclear Innovation Alliance sama University of Wisconsin Madison, Amerika. Masalah Wisconsin Madison. Ya kalau nggak salah itu. Jadi waktu itu jam 6 sore, di musim panasnya Prancis ya, terus belum musim panas banget sih, tapi ya memang karena panas ya di situ benar-benar ngerasain. Pertama di situ aku ngerasain gimana sih hidupnya di Paris, karena kan yang katanya orang kota mode dan lain-lain kan. Iya. Ya sebenarnya kalau aku merasain ya kotanya itu bagus, kotanya itu kalau dibilang romantis ya, karena aku juga nggak bawa pasangan loh. Apa itu nggak? Itu juga romantis. Nggak cari di sana dah. Aku sih, wah berat bos. Jangan pak. Jadi aku pikir ya nggak apa-apa, pengalaman di sini kan, pengalaman di Paris. Jadi dilalahnya waktu itu tempat penginapan dengan tempat acara itu cukup jauh, setidaknya itu 1 jam
naik metro. Jadi ya ngerasain lah komuternya orang Paris itu kayak gimana. Naik kereta bawah tanah selama sejam dan lain-lain. Sebenarnya 11-12 lah sama kalau naik KRL di Jakarta, cuma nggak sesuai KRL di Jakarta. Iya. Nggak sesuai Jakarta lah. Ikut itu kelas dari tiap hari sore itu harusnya jam 9 sampai jam 6 sore kelas terus. Kelas kemudian brainstorming lah, karena judulnya kan Nuclear Innovation Bootcamp. Jadi tujuan itu adalah menciptakan sebuah inovasi dalam industri nuklir gitu. Kami brainstorming, kami kelas, kami mendengarkan, kami berdiskusi dengan orang-orang hebat, karena mereka benar-benar orang hebat. Ada CEO-nya Seabook itu startup nuklir startup nuklir di Swedia. Asalnya dari Swedia atau Denmark. Agak lupa. Kemudian ada CEO-nya dari Icohub. Icohub itu perusahaan startup juga dari Perancis. Mereka mengembangkan detektor yang portable yang bisa dibawa sama semua orang. Jadi ketika orang itu menggunakan detektornya di suatu tempat, detektornya kan mendeteksi tingkat radiusnya berapa lah dan lain-lain. Kemudian itu langsung diupload ke server, kemudian bisa dilihat langsung di petanya gitu. Radiasi di sini, segini, radiasi sini, segini dan lain-lain. Kemudian belajar juga tentang marketing. Ya, kalian belajar marketing juga. Tujuannya adalah gimana menjual ide inovasi kami. Menjual ide inovasi kami. Dan yang ngisi itu juga nggak main-main sih. Yang ngisi itu nggak main. Ada dari Ubisoft itu game developer. Kalau tahu Assassin's Creed dan lain-lain, Ubisoft. Terus ada dari Airbus juga. Airbus yang bikin pesawat itu, bikin pesawat dari Eropa itu. Jadi ya benar-benar pengalaman yang luar biasa lah itu, ketemu sama orang-orang hebat, dan teman timnya itu juga nggak sembarangan gitu ya. Ada dari sembarangan ya, ada dari Amerika, ada dari Finlandia, ada dari Inggris dan lain-lain, Argentina. Dan aku di situ secara resmi juga merupakan anggota paling muda. Ya, sampai itu aku merupakan peserta paling muda. Aku baru lulus SK, lulus itu bulan Juli, kemudian Agustus aku berangkat ke sana dan ketemunya sama postdoc, sama PhD candidate, sama yang udah master, sama yang udah yang profesional dan lain-lain. Paris gitu loh. Ya sekalian lah jalan-jalan dikit-dikit Lagi jalan-jalan lagi. Lah, Paris gitu loh, udah jauh-jauh. Nah, Gitu udah. Representasi dari negara kita Indonesia, dan juga kebetulan tim yang kamu develop idenya itu, yang kamu gabung di dalamnya itu menjadi juara gitu ya, dinobatkan sebagai juara gitu idenya. Nah, gimana sih perasaannya kamu sebagai satu-satunya representasi dari negara kita di negara yang jadi tujuan banyak orang gitu untuk pengen ke sana, dan kamu bisa mengharumkan gitu, dan kamu bisa menjadi juara gitu. Gimana sih perasaannya? Perasaan ya jelas bahagia ya dikit. Iyalah dong. Itu aku berangkat ke sana aja, aku ngikutin saranmu. Kan kalau ke sana kan bawa bendera ya, jangan lupa bendera merah putih. Oke, bendera merah putih. Jauh kan, dari terakhir pitching menang. Wah, lumayan kan, ada foto bersama di depan panggung, benderanya bentangin gini. Kejadian menarik gitu ya, atau culture shock kamu yang pernah kamu alami gitu. Kan kamu di Korea ini
betul-betul sendirian gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu. Nah, gimana sih cara kamu adaptasi awal gitu? Mungkin kamu selama ini ke negeri orang tuh yang bukan dalam waktu yang lama gitu, dalam artian mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sedangkan ini kamu dalam jangka waktu yang lama, dan ini juga kamu akan meninggalkan jejak gitu. Meninggalkan jejak, dan kapanpun orang bisa melihat jejakmu di situ gitu. Kamu adaptasi awal gitu. Pasti ada perbedaan-perbedaan gitu. Iya ya. Aku bener musik itu bener-bener banget sih, kerasa banget karena aku datang itu musim semi. Aku datang situ musim semi bulan pertengahan Maret, dan aku landing di UK di bandara Busan ini suhunya 6 derajat. Wow. Aku keluar negeri belum pernah suhu sampai serendah itu. Iya. Aku di Australia itu tetap waktu musim apa itu ya, musim gugur, musim gugur, hawanya nggak terlalu dingin ya, paling 11-an. Iya. Mau jadi ketemu 18 kan ya kali kurang aja gitu kan. Iya. Nah, belasan gitu di Paris juga aku dapatnya musim panas, jadi 20 sekitar 30 gitu, itu lah agak kalau Korea itu kalau musim dingin itu dingin dan kering, kalau musim panas dan lembab. Jadi ya aku belum mengalami musim panas, puncak musim panas ya, tapi ini udah masuk musim panas sih, cuma belum puncaknya aja. Tapi katanya sih kalau musim panas bisa sampai muncul jamur gitu di rambutan atau apa gitu, bisa sampai jamuran karena lembab gitu. Tapi kayak gitu. Kalau dari suhu sendiri sih, sekarang suhunya kalau siang itu ya sekitar 27, cuma ya nggak tahu kenapa rasanya panas saja, benar-benar panas. Korea itu ya adaptasi musim gitu ya. Karena begitu jauh berbeda dengan negara Indonesia gitu. Tapi perlahan kamu juga akan bisa memahami gitu ya, Nan. Perbincangan kita yang udah cukup panjang ini, dari banyak kisah-kisah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Di segmen terakhir ini, dari kamu nih, kira-kira ada nggak sih tips, trik, atau kayak cerita yang bisa jadi motivasi gitu, atau baik dari kata-kata yang menjadi motivasi kamu sehingga kamu bisa sampai di titik ini gitu. Kan tidak mudah gitu perjuangan untuk bisa berada di titik itu, dan ketika juga mencapai di titik yang sekarang juga kamu juga masih ada perjalanan selanjutnya gitu. Nah, gimana sih, mungkin kamu bisa membagikan tips dan trik kenapa kamu bisa pada akhirnya bisa keliling ke beberapa negara, atau gimana motivasinya gitu ya, untuk bisa menghadirkan motivasi itu pada penonton-penonton bosku sekalian ini. Ya, sebenarnya kata-katanya cukup simpel dan cenderung materialistis mungkin. Dari dulu itu kata dari nenekku, dari mbah putriku itu yang selalu diucapkan ke aku. Apa tuh? Sejak aku TK, dia tuh bilang gini, kamu itu sekolah yang pintar, jadi kalau kemana-mana itu dibayarin. Gitu. Sampai sekarang aku selalu ingat kata-kata itu, karena itu kayak kata-kata ya dari seorang teman dan aku ya sampai sekarang dia membuktikan kalau bisa sekolah setinggi mungkin, kamu kemana-mana bisa digratisin. Luar biasa. Itu salah satu kata-kata yang memotivasi gue. Yang bisa menyemangatimu sampai kamu bisa meraih semua ini gitu ya. Kalimat penutup gitu dari kamu buat teman-teman yang di sini gitu. Cintailah bidangmu dan kerjakan apa yang kamu cintai. Niscaya itu akan memberikan kemudahan ke depan. Mantap jiwa. Oke, terima kasih Anan sudah berbagi kisahnya
dan sudah membagikan cerita tabung pengalamannya di sesi dialog tabung pengalaman kali ini. Terima kasih untuk waktunya, dan demikian dialog tabung pengalaman sesi kali ini. Sehat-sehat Nan di Korea, jaga kesehatan. Doain semangat jadi Iya. kesehatan.